Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan menyampaikan materi mengenai biofluida. Apa yang dimaksud dengan biofluida? Biofluida terdiri dari dua kata yang digabungkan. Fluida yaitu zat alir. Nah, jika ada kata-kata bio di situ, maka biofluida adalah zat alir yang mengalir di dalam tubuh makhluk hidup. Terutama di sini yang kita bahas adalah tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada dua zat alir, yaitu darah yang mengalir di dalam pembuluh darah dan gas yang mengalir di dalam saluran nafas. Fluida diartikan sebagai zat alir atau zat yang memiliki sifat mengalir. Tubuh manusia memiliki dua macam zat yang mengalir, yaitu udara di dalam saluran napas dan darah di dalam pembuluh darah. Karakteristik antara fluida cair dan gas berbeda dalam beberapa hal. Sifat fluida gas, molekul penyusunnya bebas bertumbukan. Inilah sumber dari tekanan fluida gas yang tidak pernah tegak lurus terhadap bidang tekan. Jadi tekanan pada fluida gas ke segala arah memenuhi ruangan yang ditekannya. Sedangkan fluida cair memiliki molekul yang lebih terikat longgar, karena itu terdapat gaya adhesi dan kohesi. Tekanan fluida cair muncul akibat gravitasi, sehingga tekanan fluida cair selalu tegak lurus terhadap bidang tekan. Berbeda dengan fluida gas tadi ya. Kalau fluida gas tekanannya ke segala arah memenuhi ruang yang ditempatinya, sedangkan fluida cair memiliki tekanan yang tegak lurus dengan bidang tekan. Pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu fluida gas pada respirasi dan fluida darah pada sirkulasi. Pembahasan yang pertama mengenai fluida gas pada respirasi atau pernafasan. Apa yang dimaksud dengan pernafasan? Pernafasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis, walau dalam keadaan tertidur sekalipun. Karena sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom, di mana saraf otonom ini tetap bekerja tanpa kita perintahkan. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar rongga dada. Jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk ke paru-paru. Demikian juga sebaliknya, jika tekanan di dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena peran otot antar rusuk. Kemudian jika pernafasan perut terjadi karena otot diafragma. Inspirasi pernafasan dada atau menghirup udara masuk ke dalam tubuh kita terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi. Jika otot antar rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan naik sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada akan kecil. Karena apa? Karena volume dari rongga dada berbanding terbalik dengan tekanan. Jika volume rongga dada besar, maka tekanan di dalam rongga dada kecil. Jika tekanan udara di dalam rongga dada kecil, sedangkan tekanan di luar besar, maka udara akan masuk ke paru-paru. Kemudian untuk ekspirasi pernafasan dada, ekspirasi artinya mengeluarkan udara, terjadi pada saat otot antar tulang rusuk relaksasi atau mengendor. Akibatnya tulang rusuk akan turun dan rongga dada akan mengecil. Jika volume rongga dada kecil, maka artinya tekanan di dalam rongga dada itu besar. Akibatnya udara dari dalam rongga dada akan terdorong keluar dari paru-paru menuju hidung atau mulut. Nah, untuk mekanismenya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Ini saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk naik ke atas. Nah, ini ada gambar anak panah naik ke atas. Tulang rusuk naik ke atas artinya volume rongga dada akan membesar. Jika volume rongga dada itu besar, maka tekanan di dalam rongga dada itu akan kecil. Karena apa? Karena volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jika tekanan di dalam rongga dada kecil dan tekanan di luar
besar, maka udara dari luar akan masuk ke paru-paru. Maka ini disebut dengan inspirasi. Nah, kemudian sekarang untuk ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk relaksasi yang menyebabkan tulang rusuk akan turun. Ketika tulang rusuk turun, maka volume rongga dada menjadi kecil. Volume rongga dada kecil menyebabkan tekanan di dalam rongga dada itu besar daripada tekanan udara luar. Sehingga tekanan di dalam rongga dada yang besar menyebabkan udara dari dalam akan terdorong keluar. Nah, ini yang disebut dengan ekspirasi. Nah, baik, sekarang kita akan membahas mengenai pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena peran otot rongga diafragma. Inspirasi pernafasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi yang menyebabkan posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil. Sehingga udara luar akan masuk ke paru-paru karena tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan di dalam rongga dada. Kemudian, untuk ekspirasi pernafasan perut terjadi pada saat otot diafragma relaksasi, sehingga posisi diafragma akan melengkung ke arah atas, yang menyebabkan volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalam rongga dada akan besar. Karena apa? Karena volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jika tekanan di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar paru-paru, maka udara akan didorong keluar. Nah, kita bisa melihat mekanisme pernafasan perut melalui gambar berikut. Ketika inspirasi, atau ini breathing in ya, ketika inspirasi, otot diafragma ini akan kontraksi sehingga posisi diafragma ini mendatar. Ketika posisi diafragma mendatar, volume rongga dada ini besar. Volume rongga dada besar, maka tekanan di dalam rongga dada akan kecil jika dibandingkan dengan tekanan udara luar. Nah, oleh karena itu, karena tekanan udara luar lebih besar, maka udara akan didorong menuju ke dalam paru-paru. Nah, seperti ini. Sekarang untuk ekspirasi, atau ini disebut dengan breathing out, atau mengeluarkan udara, terjadi ketika otot diafragma relaksasi, yang menyebabkan otot diafragma ini melengkung ke atas. Ketika otot diafragma ini melengkung ke atas, maka volume udara di dalam rongga dada ini akan kecil. Volume udara yang kecil menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada ini besar. Akibatnya, udara akan terdorong keluar oleh tekanan rongga dada yang lebih besar daripada tekanan udara luar. Nah, baik. Jadi ada beberapa hukum fisika yang berkaitan dengan pernafasan. Yang pertama adalah hukum Boyle, di mana volume suatu gas dengan massa dan suhu tetap yaitu, maka volume berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, ini yang Bu Erni sebutkan tadi. Ketika volume udara besar, maka tekanannya kecil. Ketika volumenya udara kecil, maka tekanannya besar. Nah, ini dirumuskan dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Hukum lain yang berkaitan dengan pernafasan yaitu hukum Dalton. Gas merupakan bahan baku proses respirasi. Sebagian orang berpendapat bahwa gas yang dihirup saat inspirasi berbeda dengan gas yang keluar saat ekspirasi. Nah, pendapat ini keliru jika dilihat dari hukum Dalton. Dulu kita pernah mempelajari bahwa bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, pendapat ini menurut teori Dalton adalah keliru. Jadi ketika kita inspirasi, terdapat kadar oksigen di situ yang lebih besar daripada CO2. Demikian juga ketika kita ekspirasi atau mengeluarkan udara yang dikeluarkan juga terdapat oksigennya. Nah, dan kadar oksigen itu lebih besar dari CO2.
Nah, cuma jika dibandingkan ketika inspirasi dan ekspirasi, kadar oksigen lebih besar pada saat inspirasi dibandingkan dengan saat ekspirasi. Kadar oksigen saat ekspirasi lebih kecil daripada kadar oksigen saat inspirasi. Tetapi kadar oksigen ini tetap lebih besar dibandingkan dengan kadar CO2. Pendapat ini dikemukakan oleh Dalton. Ia mengungkapkan dua hukum penting. Yang pertama, tekanan udara merupakan kumulatif dari tekanan parsial komponen gas penyusunnya. Jadi tekanan udara yang masuk itu merupakan jumlah dari tekanan oksigen, ditambah tekanan CO2, ditambah tekanan nitrogen, dan seterusnya. Karena penyusun gas itu bermacam-macam, tidak hanya oksigen saja, tetapi juga CO2, ada gas nitrogen, seperti itu. Kemudian, komponen tekanan parsial O2 selalu lebih besar dari CO2, baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Nah, kita bisa melihatnya pada tabel berikut. Saat inspirasi, nah kita bisa melihat persentase O2 adalah 20,9%. Tekanan O2 150 mmHg. Persentase CO2 0,04 dengan tekanannya yaitu 0,3. Nah, kita bisa membandingkan pada saat ekspirasi di sini. Nah, pada saat ekspirasi persentase O2 16,3. Jadi lebih kecil daripada saat inspirasi. Tekanan O2 116. Persentase CO2 saat ekspirasi 4,5. Nah, ini lebih besar daripada saat inspirasi. Kemudian tekanan CO2 saat ekspirasi yaitu 32. Nah, jadi ketika kita melakukan ekspirasi, tetap terdapat kandungan oksigen yang kita keluarkan. Dan persentase oksigen yang kita keluarkan ini lebih besar daripada persentase CO2. Oleh karena itu, ini menjadi dasar untuk memberikan napas buatan. Jadi, nafas buatan tetap aman dilakukan karena apa? Karena udara ekspirasi banyak mengandung oksigen dibandingkan dengan kandungan CO2-nya. Gas yang masuk ke dalam paru-paru saat inspirasi mengisi sebagian besar jalan napas, mulai dari saluran nafas atas yang berdiameter besar hingga saluran nafas bawah yang berdiameter kecil. Gas yang kaya O2 ditukar dengan CO2 yang dibawa oleh darah. Nah, pertukaran ini hanya terjadi di alveolus. Sedangkan komposisi gas di saluran nafas lain hampir tidak berubah. Hal inilah yang menyebabkan tekanan dan persentase O2 saat ekspirasi tetap lebih besar dibandingkan dengan tekanan CO2-nya. Karena apa? Karena pertukaran O2 dan CO2 hanya terjadi di alveolus. Sedangkan di saluran nafas yang lain itu tidak berubah. Hukum Dalton menjelaskan mengapa prosedur pemberian napas buatan aman dilakukan dan sangat bermanfaat. Gas ekspirasi merupakan bahan baku pernafasan buatan.